Libur udah di depan mata nih fams. Yakin cuma mau rebahan di rumah aja? Kalau bingung mau kemana, kita kasih referensi kafe unik dan asik untuk dikunjungi. Tapi bisa juga nguji adrenalin kalian. Kalian ada yang berani pose di atas ketinggian 20 meter? Berdiri di area skywalk ini sama dengan kita berada di lantai 5 sebuah gedung. Bedanya kita nggak di dalam ruangan fams, tapi berdiri di atas kaca dengan pemandangan hijau kota Bandung, Jawa Barat. Udaranya segar banget. Jangan khawatir ya fams, kaca temper sepanjang 9 meter ini punya ketebalan 3 lapis dan bisa menampung sampai 30 orang. Jadi terbilang aman ya. Kaca tempered adalah kaca yang diproses menjadi keras dengan cara dipanaskan sampai dengan suhu 700 derajat Celcius. Meskipun penampilannya sama dengan kaca pada umumnya, secara kekuatan berbeda fams. Jangan heran kalau resto yang ada di kawasan Puncak Cimbuluit, Pagar Maneh, Bandung Barat ini konsepnya angkasa karena resto dipenuhi dengan kaca sebagai ciri khasnya. Kaca berwarna-warni juga menghiasi dinding restonya. Setiap ruangan punya nama yang unik sesuai tema angkasa. Ada galaksi, pelangi, khatulistiwa, lorong bintang, dan samudra. Lorong bintang jadi penghubung ruangan fams. Lorong dengan lampu-lampu kece menyambut kalian yang siap eksis foto ala selebgram. Menu makanannya juga nggak kalah oke fams. Ada pepper rice beef barbecue dan nasi goreng embun. Nasi yang berwarna hijau ini menggunakan pewarna alami dari pakcoy fams, ditemani ayam suwir dan telur dadar. Selain makanan berat, kalian juga bisa pesan triple berry dan pineapple day sebagai dessertnya. Buat pecinta kopi, jangan sedih. Ada juga coffee latte dan red velvet dengan tampilan latte art kucing dan beruang. Kali ini chef bakal kasih bocoran menu andalan pepper rice beef barbecue. Bahannya terdiri dari saus barbecue, mixed vegetables, toge, telur, mozzarella, garam, black pepper, dan daging sapi. Bahan makanan akan matang di atas hot plate karena panas yang dikeluarkan bisa mencapai 260 derajat Celcius. Daging yang dipilih adalah bagian khas dalam fams. Menu pertama udah jadi nih. Menu yang gak kalah menyehatkan ada triple berry, perpaduan pisang, kelapa parut, stroberi, blackberry, yogurt, dan madu. Ciri khas dari smoothies itu pekat dan kental. Sebaiknya buah di blender dalam keadaan beku. Dengan cara ini, kita bisa makan aneka buah-buahan dalam satu menu. Teksturnya kental, padat, tanpa membuang ampas dari si buah. Dengan menambahkan yogurt dan madu, nggak hanya menambah tampilan lebih pekat aja, tapi bisa ngasih manfaat tambahan. Semua menu sudah siap nih, waktunya isi perut fams. Setelah puas menjelajahi berbagai ruang dengan tema angkasa, ternyata bukan hanya tempat yang instagramable aja fams, hidangan lezat sehat membuatnya makin lengkap. So, nggak hanya menikmati keindahan alam aja di resto dengan tagline Sparkling Nature Restaurant ini, tapi penting juga menjaga kesehatan fams. Di tengah gempuran kuliner kekinian, tulang jambal dari Kota Kembang punya banyak penggemarnya. Cobain deh fams, asiknya mengulik daging ikan yang terselip di tulangnya. Bikin penasaran gitu deh. Apalagi ada tambahan irisan cabe. Beuh, sedap banget. Ini dia pemeran utamanya fams, tulang jambal. Ikan jambal ini sering disebut si raja ikan asin karena ukuran tubuhnya besar, berdaging tebal, dan harganya paling mahal di antara deretan ikan asin lain. Harganya nggak kalah bersaing dengan daging sapi. Nggak perlu diulek segala, bumbu yang dipakai untuk memasak tulang jambal cukup diiris-iris tipis saja. Gampang kan? Bumbu rempah bisa memperkaya rasa dan menghilangkan bau amis jambal roti. Goreng tulang ikan jambal dulu supaya daging yang menempel nggak mudah rontok atau hancur. Lanjut, tumis bawang sampai harum fams. Masukkan deh tulang jambal dan air secukupnya. Disusul garam, gula, saus tiram, kecap, dan santan. Biar rasanya makin gurih. Masak sampai kuah menyusut dan mengental. Terakhir, masukkan potongan cabai dan tomatnya. Bikin ngiler deh.
Kalau masih kurang, kita kasih menu lain dengan bahan ikan asin jambal roti. Menu yang satu ini namanya ikan jambal sambal pecak dan ikan jambal kuah kari. Bumbu rempah Nusantara bisa bikin rasa masakan makin sedap, fams. Oh iya, dikenal juga dengan nama jambal roti karena tekstur dagingnya yang lembut dan mudah hancur seperti roti, fams. Tekstur daging ikan yang mudah hancur ini disebabkan proses penggaraman yang lama. Jadi fams, ikan ditimbun garam minimal selama 7 hari supaya nggak cepat busuk dan tahan lama. Jambal sebenarnya bukan nama asli ikan ini, jenis ikan manyung menjadi bahan bakunya. Itu loh jenis ikan laut yang disebut dengan catfish atau ikan berkumis. Biasanya bagian badan ikan manyung diasinkan, kalau kepalanya diasapkan fams. Masyarakat Jawa Tengah biasa menyebutnya mangut. Untuk sambal pecak, kita gunakan tomat hijau, cabai rawit, dan bawang. Jangan lupa kasih garam dan cukup diulek kasar. Sebenarnya sih nggak masalah kalau sambal pecak tanpa diberi garam, soalnya rasa asin bisa didapat dari ikan jambal yang sudah digoreng. Siram sambal dengan minyak sisa menggoreng ikan jambal. Beuh, mantul! Disusul ikan jambal. Fams, pecak dikenal sebagai kuliner khas Betawi yang mirip dengan pecel lele Jawa Timuran. Bedanya, pecak dari Betawi diolah dengan kacang dan santan. Kalau sambal pecak jambal ini lebih mirip dengan sambal bawang. Lanjut, kita masak jambal kuah kari. Ulek bumbunya terlebih dahulu. Ada cabai merah, bawang, dan kemiri untuk mengentalkan kuah. Setelah halus, tumis bumbu sampai aromanya harum, fams. Jangan lupa tambahkan tomat agar rasanya lebih segar. Jangan lupa bubuk kari biar aromanya beda. Disusul santan dan daun singkong, fams, biar makin komplit gizinya. Menjelang matang, baru masukkan ikan jambal goreng. Masakan kari memang bukan asli dari Indonesia. Kuliner berempah ini berasal dari wilayah Asia Selatan, terutama India, kemudian menyebar ke wilayah Asia dan Eropa melalui pedagang yang datang ke Nusantara. Wih, ikan asin ternyata nggak cuma cocok digoreng dan cocol sambal aja. Sensasi berbeda terasa kalau dimasak dengan kuah kari. Pedesnya sambal pecak juga mantul. Kalian harus tahu nih, jambal roti ternyata mudah didapatkan di Kabupaten Pangandaran, fams. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan garis pantai Samudra Indonesia bisa menghasilkan ikan yang melimpah ruah. Selain ikan manyung, ikan kadukang atau ikan jahan juga bisa dibuat jadi ikan asin jambal roti. Selain jenis ikan itu, hasilnya bakal kurang bagus. Jenis ikan kadukang inilah yang bisa menghasilkan ikan jambal roti berkualitas super karena memiliki tekstur empuk dan warna daging lebih putih daripada ikan jahan dan manyung. Sebelum diolah, ikan kadukang harus dibersihkan dari bagian kepala dan patilnya. Setelah dicuci bersih, ikan kadukang diberikan garam di dalam perutnya. Ikan harus direndam selama 3 hari di dalam wadah yang penuh garam kasar. Proses ini dikenal dengan metode pengasinan kering. Menurut penelitian, garam akan mengeluarkan kelembaban makanan. Berkurangnya kelembaban ini bisa menghambat bakteri penyebab pembusukan. Setelah direndam garam selama 1 malam, ikan jambal tinggal dijemur di bawah terik matahari kurang lebih 2 hari. Jangan lupa sesekali ikan dibolak-balik agar kering dengan sempurna, fams. Karena sudah diproses, jambal roti ini bisa bertahan hingga 1 tahun. Sekarang waktunya jalan-jalan. Kalau belum ada rencana, kita kasih rekomendasi tempat liburan yang asik. Ini dia Kota Mini Lembang, fams, berada di kawasan rekreasi Floating Market. Kalau capek jalan kaki, kalian bisa berkeliling dengan sepeda listrik kok. Kalian bisa puas berkeliling di tempat wisata yang memiliki luas 1 hektar. Jadi liburan kalian gak bakal capek. Di sini kita bisa berkeliling Kota Mini Lembang sepuasnya. Tempat wisata ini memiliki arsitektur budaya Eropa. Semua bangunan replika ini dibuat menyerupai aslinya loh. Di sini kalian juga bisa sewa kostum ala Eropa, fams. Kostum ini memiliki berbagai ukuran dan aksesoris, mulai penutup kepala, payung, sampai topi. Kalian bisa selfie sepuasnya, fams. Gak cuma itu aja, untuk anak-anak bisa merasakan wahana edukasi pemadam kebakaran. Buah hati kalian bisa merasakan langsung cara memadamkan api yang seakan berkobar. Bahkan ada juga wahana baby clinic. Anak-anak yang berperan sebagai perawat akan memeriksakan bayi boneka ini. Hihi, bikin gemes deh. Di Farmer Market, pengunjung juga seakan bisa berbelanja seperti di supermarket.
Dari benua Eropa kita ke negeri Sakura Jepang, fams. Nuansa indah ala Jepang ini namanya Kyotoku. Di sini pengunjung bisa merasakan seakan berada di negara aslinya. Jangan lupa ya, sewa baju Jepangnya. Mulai dari kimono, aksesoris rambut, sampai kelom Jepang. Ada juga baju tradisional khas Korea, hanbok, fams. Kalau sudah rapi, pilih spot foto yang menarik dengan latar belakang rumah Jepang dan bunga sakura. Spot foto yang paling bagus berada di hutan bambu Arashiyama yang persis dibuat menyerupai di Kyoto, Jepang. Meski baju Jepang ini cukup tebal, kalian nggak akan merasa panas karena berada di lembang yang cukup sejuk. Kalau sudah puas berkeliling, jangan lupa mencoba perahu khas Jepang yang dibuat dari kayu berkeliling danau. Segera agendakan liburan kalian ya, fams! Meski konsep resto kekinian makin menjamur di Nusantara, tapi tempat makan yang mengusung konsep jadul ini nggak pernah ditinggalkan oleh penggemarnya, fams. Berlokasi di Jalan Serondo, Desa Lebo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kalian bisa bernostalgia dengan suasana tempo dulu. Di sini nih, Kampung Jawa Pawone Simbah, fams. Sesuai dengan namanya, Pawone atau Pawon berarti dapur, sedangkan Simbah merujuk pada sebutan seseorang yang sudah tua. Maksudnya sih, kalian bisa merasakan masakan orang tua yang diambil langsung dari dapurnya. Di warung yang sudah berdiri sejak tahun 2019 ini, kalian bisa mencoba 30 jenis masakan, fams. Tapi sajian yang paling dicari pembeli adalah sego demang, lengkap dengan acar nanasnya. Fams, sego demang adalah sejenis urap dengan campuran aneka rempah dan sayur. Sedangkan acar nanas dibuat dari buah nanas dan wortel yang dimasak dengan bumbu khas Jawa Tengah. Oh ya, nama sego berarti nasi, fams. Tapi bukan nasi biasa ya. Sego yang satu ini memiliki cita rasa gurih karena campuran kelapa parut dan serundeng. Kalau disantap dengan acar nanas, rasanya semakin juara. Apalagi diberi tambahan lauk lainnya. Beh, dijamin endolita. Kedua menu ini sebenarnya dulu hanya dibuat ketika ada acara besar saja, misalnya pernikahan, syukuran, dan kumpul keluarga. Masyarakat Batang juga percaya dulu sego demang hanya bisa dinikmati oleh kalangan keluarga raja saja. Tapi sekarang sudah bisa disantap siapapun. Di dalam sego demang terdapat sayur kol, fams. Untuk bumbunya ada sejumlah rempah yang digoreng. Proses goreng bumbu dipercaya bisa mengeluarkan kandungan minyak asiri secara maksimal, sehingga rasa masakan nikmat luar biasa. Nggak cuma bumbu aja, kunci cita rasa nikmat dari masakan juga karena dimasak secara tradisional. Nah, tungku dan kayu bakar inilah rahasianya. Setelah bumbu matang, tinggal haluskan dengan lumpang, fams. Sekarang campur kelapa sangrai dan serundeng bersama bumbu rempah. Disusul masukkan kol rebus. Jadi deh, sekilas sego demang mirip dengan urap. Bedanya, bumbu sego demang terdapat serundeng. Untuk acarnya, siapkan buah nanas, wortel, dan cabai. Bumbu pelengkapnya ada kunyit, kemiri, bawang putih, dan garam. Tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan potongan wortel dan masak sampai bumbu meresap. Disusul nanas, fams. Biar rasanya makin mantap, beri tambahan serai, jahe, dan daun salam koja. Sajikan deh. Nggak cuma itu aja, di sini juga ada menu tambahan, fams. Mulai dari sambal kentang ati ampela atau ayam panggang santan. Beh, rasanya juara. Kalian bisa menyantap sajian ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ini loh, fams, kunci kenikmatan makanan tradisional Nusantara. Warga suku Osing percaya banget memasak dengan tungku bisa menghasilkan rasa yang lebih enak. Alasan itulah pengrajin tungku Osing di Banyuwangi tetap bertahan sampai sekarang. Proses pembuatan tungku diawali dari pengadukan pasir. Oh ya, pasir ini masih sama kok dengan bahan baku membuat genteng, fams. Setelah dicampur air, jangan lupa ayak untuk memisahkan batu atau kerikilnya. Semua bahan lain seperti abu dan tanah liat juga harus diayak untuk menghasilkan tungku yang lebih kuat dan halus. Kalau sudah rata, tinggal cetak dengan wadah dari bambu. Ukuran tungku ini berdiameter 31 cm dengan ketinggian 32 cm, fams. Biarkan seharian agar bahan mengeras sempurna. Setelah keras, tungku dilepaskan dari cetakannya, lalu lubangi dengan pipa dan angkat. Tinggal bentuk pola dengan alat khusus. Nggak cuma mudah, alat ini juga bisa menghasilkan tungku dengan ukuran yang sama rata. Lanjut, buat lubang suluh atau kayu bakar, fams. Caranya, potong tungku setengah basah dengan pisau. Eits, hati-hati ya, agar tungku nggak rusak. Tungku juga harus dilapisi dengan adonan abu ayakan halus. Nah, proses ini harus dilakukan 3 kali agar tekstur tungku menjadi lebih padat. Jemur deh sampai kering. Selanjutnya, masuk ke tahap pembakaran. Jumlahnya lumayan banyak nih. Proses pembakaran ini harus dilakukan 2 kali di bagian dalam dan luar tungku.
Waktu pembakaran ini membutuhkan waktu selama 4 hingga 5 hari. Lama juga ya. Kalau sudah dibakar, tungku dicat warna merah sebagai ciri produksi dari Banyuwangi. Tinggal dipasarkan ke Pulau Bali, Flores, Sumbawa, Kalimantan, dan Sumatera. Tampil kece dengan berbagai produk lokal kayak gini, kenapa enggak? Buktinya banyak banget bermunculan crafter Nusantara yang menghasilkan berbagai produk kerajinan dengan kualitas yang super duper jempolan, kayak yang dipakai sama kakak ini. Ini namanya kerajinan sulam benang fams. Usaha rumahan ini mengkombinasikan berbagai produk dengan sulam benang 3 dimensi, mulai dari masker, dompet, tas, wall decor, jam, dan aksesoris lainnya. Benar-benar kreativitas tingkat tinggi. Salah satu master sulam benang yang sudah ada sejak tahun 2016 lalu adalah Mbak Lucy Fams. Di tangannya berbagai produk sulam benang dibuat. Bayangin aja dalam sebulan ada 100 pieces masker, 10 tas, dan lainnya diproduksi. Untuk membuat sulam benang 3 dimensi, siapkan benang sulam, hoop atau pembidang yang menjadi perekat kain, jarum, kain, dan pola. Jenis kain yang digunakan yaitu kain katun dan kain cambrai. Siapkan pola gambar yang akan dibuat fams. Proses diawali membuat pola pada kain dengan kertas karbon. Lanjut potong kain sesuai keinginan. Rekatkan kain dengan pembidang, kemudian penyulaman bisa dimulai. Dalam dunia sulam ada sejumlah teknik sulam yang sering dilakukan, diantaranya running stitch atau teknik jelujur. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan jarum masuk dan keluar dengan jarak teratur. Biasanya teknik ini digunakan untuk menyulam berbagai barang untuk pemula. Teknik berikutnya ada cross stitch atau tusuk silang. Dengan teknik ini biasa digunakan dalam pemberian hiasan pada sulaman fams. Cross stitch adalah teknik tertua dalam kerajinan sulam. Lain lagi dengan satin stitch atau teknik pipih. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kelopak bunga dan daun. Untuk membuat tusuk pipi, kalian perlu menggambar bentuk yang diinginkan fams sebagai paduan untuk menyulam. Kemudian buat satu tusuk memanjang dari satu ujung gambar ke gambar lainnya. Angkat jarum tepat di samping sisi berlawanan dan tusukan awal. Pastikan untuk menjaga agar jahitan tetap dekat satu dengan lainnya. Sulaman yang sudah terbentuk selanjutnya tinggal direkatkan pada barang yang dibuat seperti dompet. For your info fams, sejarah sulam di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak abad ke-18 Masehi. Saat itu, sulaman sebagai simbol kerajinan untuk menghias busana kaum bangsawan. Buat kalian yang tertarik dengan koleksi sulaman ini, untuk temanya custom fams alias sesuai selera. Selain di Indonesia, para pecinta kerajinan sulam ini juga sudah tembus mancanegara seperti Belanda, New Zealand, dan Australia. Satu produk sulam ini dihargai mulai dari 15.000 sampai dengan 550.000 rupiah fams. Kerajinan sulam yang satu ini namanya sulam Koginsashi. Jenis sulam ini asalnya dari Jepang fams. Tapi nggak usah jauh-jauh ke negeri Sakura sana. Kalian bisa belajar teknik sulam di Indonesia kok. Berlokasi di Villa Mutiara Cinarea, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Fams, sulam Kagonsashi ini disulap menjadi pola khas Nusantara yang terinspirasi dari kain songket Palembang, Sumatera Selatan. Dalam membuat sulam ini, pengrajin membutuhkan sejumlah alat dan bahan, seperti kain strimin, benang katun, jarum, dan pola. Pembuatan sulaman hanya fokus dengan satu jelujur dari garis satu ke garis yang lain. Penyulaman terus dilakukan hingga terbentuk menjadi pola yang diinginkan. Usaha ini sudah ada sejak tahun 2019. Produk yang dihasilkan dalam pembuatan jenis sulam Kogansashi cukup banyak jenisnya fams, mulai dari bros, wall decor, tempat jarum pentul, kalung, dompet, dan lainnya. Perbedaan tarikan benang dalam sulam Kogansashi lebih terstruktur dan simetris fams. Sekilas memang tampak mudah, tapi untuk bisa menghasilkan sulam yang sempurna butuh konsentrasi tinggi. Salah sedikit saja sulam akan gatot alias gagal total. Di Jepang sendiri, sulam Kogansashi ternyata banyak dijadikan sebagai terapi buat orang yang memiliki masalah terhadap konsentrasi fams. Setelah sulaman selesai, tinggal diaplikasikan tergantung jenis produk yang ingin dibuat, seperti pembuatan bros ini fams. Sama halnya dengan produk kalung, hasil sulaman yang sudah jadi tinggal dikasih pelengkap lainnya. Dalam proses pembuatan satu produk sulaman Kogansashi, setidaknya dibutuhkan waktu 1 jam, tergantung dari kerumitan pola yang dibuat. Harga yang ditawarkan untuk tiap produk sulaman ini dimulai dari 20.000 sampai dengan 1 juta rupiah.
Kalian yang belum punya rencana liburan, kita masih punya banyak informasi lokasi wisata yang oke punya, fams. Saksikan esok hari Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.